saya Marsyanda Salvatrista Wilang. Saya adalah mahasiswa aktif semester 2, program studi teologi, Fakultas Teologi di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya secara tidak langsung melalui Google Form atau link yang sudah saya bagikan ke jemaat saya mengenai dampak teknologi di dalam jemaat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teologi dan teknologi. Untuk itu jangan lupa like ya. Baiklah, jadi ada 25 responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner. Kita langsung masuk saja pada pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Ada 5 pernyataan. Kita masuk pada pernyataan yang pertama. Teknologi mempermudah komunikasi antara pendeta dan jemaat. Ada 88% responden yang menjawab setuju dan ada 12% responden yang menjawab tidak setuju. Alasannya mengapa hanya 88% responden yang menjawab setuju, yaitu karena akses teknologi yang terbatas. Tidak semua jemaat memiliki akses yang memadai terhadap teknologi seperti smartphone atau internet. Hal tersebut mungkin karena faktor ekonomi, geografis, atau teknologi yang terbatas di daerah tempat tinggal jemaat. Alasan mengapa hanya 12% responden yang menjawab kurang setuju, yaitu karena sebagian kecil jemaat mungkin sama sekali tidak memiliki akses ke perangkat teknologi atau internet, sehingga membuat mereka merasa bahwa teknologi tidak mempermudah komunikasi. Kita masuk pada pernyataan yang kedua. Teknologi membantu jemaat mengakses khotbah yang terlewat. Ada 96% responden yang menjawab setuju dan ada 4% responden yang menjawab kurang setuju. Alasan mengapa 96% responden menjawab setuju, yaitu karena kemudahan akses. Teknologi memungkinkan jemaat untuk mengakses khotbah melalui berbagai platform yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Alasan mengapa hanya 4% responden yang menjawab kurang setuju, yaitu karena beberapa jemaat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi atau internet, sehingga mereka kesulitan mengakses khotbah secara online. Ada juga jemaat yang lebih menghargai pengalaman mendengarkan khotbah secara langsung di gereja dan merasa bahwa teknologi tidak bisa menggantikan kehadiran fisik dan interaksi langsung. Pernyataan yang ketiga, teknologi meningkatkan kreativitas jemaat dalam pelayanan. Ada 96% responden yang menjawab setuju dan ada 4% responden yang menjawab kurang setuju. Alasan mengapa 96% responden menjawab setuju, yaitu karena jemaat bisa menggunakan platform kolaborasi seperti Google Drive, Zoom untuk bekerja sama dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan pelayanan yang memungkinkan ide-ide kreatif berkembang lebih mudah. Alasan mengapa hanya 4% responden yang menjawab kurang setuju, yaitu karena keterbatasan akses dan keterampilan teknologi. Beberapa jemaat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi atau internet, atau mereka kurang memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, sehingga mereka merasa bahwa teknologi tidak meningkatkan kreativitas mereka. Pernyataan yang keempat, teknologi meningkatkan kolaborasi jemaat dalam kegiatan gereja. Di sini hanya 12% responden yang menjawab setuju dan ada 80% responden yang menjawab kurang setuju dan ada 8% yang menjawab tidak setuju. Alasan mengapa hanya 12% responden yang menjawab setuju, karena responden mungkin lebih familiar dan nyaman menggunakan teknologi, sehingga mereka melihat manfaatnya dan dalam meningkatkan kolaborasi. Alasan mengapa 80% responden menjawab kurang setuju, yaitu karena sebagian besar jemaat mungkin lebih menghargai interaksi langsung yang dirasa lebih hangat dan personal. Alasan mengapa hanya ada 8% responden yang menjawab tidak setuju, yaitu karena responden mungkin mengalami pengalaman buruk dengan penggunaan teknologi dalam konteks kegiatan gereja. Yang berikut kita masuk pada pernyataan yang terakhir,
Jemaat lebih teralihkan dari fokus ibadah karena penggunaan ponsel selama peribadatan. Nah, di sini ada 96 responden yang menjawab setuju dan ada 4% yang menjawab kurang setuju. Alasan mengapa ada 96% responden yang menjawab setuju, yaitu karena ponsel dapat mengeluarkan suara notifikasi, panggilan atau pesan yang mengganggu konsentrasi jemaat selama ibadah. Alasan mengapa ada 4% responden yang menjawab kurang setuju, yaitu karena beberapa jemaat mungkin menggunakan ponsel mereka untuk hal-hal yang mendukung peribadatan, seperti membaca Alkitab digital, mencatat khotbah atau mencari referensi terkait. Responden juga memiliki kontrol diri yang kuat dan mampu menggunakan ponsel tanpa mengalihkan dari fokus peribadatan. Dari hasil laporan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar jemaat setuju bahwa teknologi membantu mereka mengakses khotbah yang terlewat, menunjukkan bahwa teknologi berperan penting dalam memfasilitasi akses informasi dan materi rohani. Sebagian besar jemaat juga setuju bahwa teknologi membantu meningkatkan kreativitas dalam pelayanan. Hal itu menunjukkan bahwa teknologi memberikan dampak positif terhadap pengembangan ide dan inovasi dalam kegiatan gereja. Namun, 80% jemaat kurang setuju bahwa teknologi meningkatkan kolaborasi dalam kegiatan gereja, mengindikasi adanya tantangan dan keterbatasan dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan kerjasama antar jemaat. Sebagian besar jemaat setuju bahwa penggunaan ponsel selama peribadatan membuat mereka lebih teralihkan dari fokus ibadah, menunjukkan bahwa adanya kekhawatiran bahwa teknologi dapat mengganggu konsentrasi dan khusyuk dalam peribadatan. Sangat setuju, karena melalui teknologi, pendeta dapat menyampaikan materi dan pembelajaran kepada jemaat lebih efisien. Saya setuju, karena dengan teknologi kita dapat mendengarkan khotbah yang sudah lewat melalui platform YouTube ataupun Facebook. Saya sangat setuju, karena melalui teknologi pemuda dapat mengembangkan ide mereka melalui podcast, melalui siaran langsung ataupun radio. Saya sangat setuju, karena dengan teknologi kita dapat menjangkau teman-teman atau saudara-saudara kita yang jauh untuk datang beribadah. Ya, saya setuju, karena jemaat lebih terpengaruh dengan HP atau ponsel yang mereka bawa ketimbang mendengar khotbah.